Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Miss tetap berharap anak-anak di rumah tetap dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi bersama Miss Gilda. Kita mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, Miss mau ajak yuk anak-anak untuk bernyanyi bersama. Nanti yang tahu lagunya dan gerakannya ikuti ya. Sekarang Miss mau ajak anak-anak untuk berdoa ya sebelum mendengarkan firman Tuhan. Yuk semua anak-anak lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa ya. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, sebentar Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang tanamkan setiap apa yang mereka dengar nanti ya Bapa. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Esau dan Yakub. Siapa yang pernah mendengar cerita Esau dan Yakub? Ya, ada yang sudah, ada yang belum ya. Nah, yang belum dan yang sudah tetap harus mendengarkan ya. Yuk kita mau mendengarkan cerita Esau dan Yakub. Semua anak-anak duduk yang baik, nggak ada yang main-main lagi ya. Semua duduk yang baik, kita mau mendengarkannya dengan baik ya. Ada seorang bapak bernama Bapak Ishak dan Ibu Ribka. Bapak Ishak ini sudah tua dan matanya sudah tidak bisa melihat dengan jelas. Mereka mempunyai anak bernama Esau dan Yakub. Ciri-ciri Esau ini badannya berbulu, penuh dengan bulu. Esau juga pandai berburu. Sedangkan Yakub seorang yang tenang dan Yakub senang berdiam di rumah. Esau adalah anak sulung yang artinya anak pertama. Sehingga Esau mempunyai hak kesulungan. Hak kesulungan itu apa sih, Miss? Hak kesulungan itu berkat yang diberikan kepada anak sulung atau anak pertama. Ketika Yakub sedang memasak, lalu datanglah Esau pulang berburu meminta sup kacang merah yang sedang dimasak oleh Yakub. Tetapi kata Yakub, "Juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Lalu Esau menjawab, "Ambillah, apalah gunanya hak kesulungan itu?" Esau tidak peduli dengan hak kesulungannya. Suatu hari, Bapak Ishak memanggil Esau dan menyuruhnya untuk berburu dan memasak makanan yang enak. Bapak Ishak ingin memberikan doa berkat kepada Esau. Karena Ibu Ribka mendengar dan Ibu Ribka sangat sayang kepada Yakub, maka Ibu Ribka menyuruh Yakub untuk menyamar sebagai Esau. Kata Yakub, "Tetapi aku tidak berbulu Ibu seperti Esau." Kemudian Ibu Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau dan Yakub memakainya. Dan tangannya yang tidak berbulu dipakaikan bulu-bulu agar mirip seperti Esau.
Lalu Yakub datang kepada Bapak Ishak, membawa makanan serta mengaku bahwa Yakub adalah Esau. Dan karena Bapak Ishak tidak bisa melihat dengan jelas, lalu Bapak Ishak memegang tangan Yakub yang sudah memakai bulu-bulu, sehingga Bapak Ishak pun percaya bahwa Yakub adalah Esau. Setelah makan makanan yang dibawa oleh Yakub, lalu Bapak Ishak berdoa, memberikan doa berkat kepada Yakub. Setelah Yakub keluar, lalu datanglah Esau membawa makanan yang diminta oleh Bapak Ishak. Esau tahu bahwa hak kesulungan Esau telah diambil oleh Yakub. Yakub telah berbohong kepada Bapak Ishak. Yakub telah berpura-pura menjadi Esau, lalu mengambil hak kesulungannya Esau. Setelah Esau tahu bahwa Yakub telah mengambil hak kesulungannya, maka sedihlah hati Esau. Esau menyesal karena Esau tidak peduli dengan hak kesulungannya. Anak-anak tadi sudah mendengarkan cerita Esau dan Yakub. Ya, cerita Esau dan Yakub mengajarkan kita untuk tidak boleh menganggap remeh hak kesulungan. Kita harus selalu dengar-dengaran, ya, tidak boleh mengambil hak orang lain yang bukan kepunyaan kita. Kita tidak boleh mengambilnya, ya. Dan kita juga tidak boleh berbohong, ya. Siapa di sini yang mau seperti Yakub suka berbohong? Gak boleh, ya. Gak mau, ya. Ya, anak-anak sebagai anak Tuhan harus selalu jujur, tidak boleh berbohong, ya. Ya, nih, Miss punya ayatnya sekarang. Anak-anak di rumah mendengarkan saja, ya. Nanti Miss bacakan, ya. Terdapat di dalam Imamat pasal 19 ayat 11. Miss ulangin lagi, ya, sekali lagi, ya. Terdapat di Imamat pasal 19 ayat 11. Bunyinya seperti ini, ya, ayatnya. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tidak boleh berbohong, ya, tidak boleh mengambil hak orang lain. Ya, sekian, ya, cerita firman Tuhan hari ini. Yuk, sekarang Miss mau ajak anak-anak untuk berdoa, ya. Kita mau berdoa, ya. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa, ya. Tuhan, terima kasih, ya Tuhan, kalau kami, Tuhan, anak-anak-Mu, Tuhan, sudah mendengarkan cerita firman-Mu, ya Bapa. Kiranya Tuhan, firman-Mu, Tuhan, dapat tertanam di hati mereka, dapat berakar, bertumbuh, bahkan berbuah yang baik, Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu, ya Bapa. Terima kasih, Yesus. Tuhan yang terus menjaga, Tuhan, anak-anak kecil-Mu, Tuhan, di rumah mereka masing-masing, ya Bapa. Beri mereka kesehatan selalu, ya Bapa. Terima kasih, ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.